Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyasada Hidayat dengan NPM 2408260017 di blog Basic Endocrine and Metabolism. Di sini sebagai tugas remedial saya mengangkat topik yang berjudul proses sintesis hormon. Nah, yang pertama itu ada hormon peptida atau protein. Ini adalah kelas hormon yang paling umum. Mereka adalah rantai asam amino, contohnya termasuk insulin, glukagon, dan hormon pertumbuhan, growth hormone atau GH. Lokasi sintesis ini terletak di retikulum endoplasma kasar atau REK di dalam sel endokrin. Proses sintesisnya yang pertama itu ada transkripsi dan translasi. Proses dimulai di nukleus, di mana segmen DNA yang mengkode hormon ditranskripsi menjadi messenger RNA atau mRNA. mRNA kemudian bergerak ke sitoplasma dan menempel pada ribosom di REK atau retikulum endoplasma kasar. Proses yang kedua yaitu pembentukan preprohormon. Ribosom menerjemahkan kode mRNA menjadi rantai polipeptida awal yang disebut preprohormon. Rantai ini lebih besar dari hormon aktif karena memiliki urutan sinyal yang mengarahkannya ke dalam REK atau retikulum endoplasma kasar. Proses yang ketiga yaitu pembentukan prohormon. Di dalam REK, urutan sinyal dihilangkan, mengubah preprohormon menjadi prohormon. Prohormon ini masih merupakan prekursor yang tidak aktif. Selanjutnya proses yang keempat yaitu pengemasan dan modifikasi. Prohormon diangkut dari REK atau retikulum endoplasma kasar ke aparatus Golgi. Nah, di sini ia dimodifikasi lebih lanjut dan dikemas ke dalam vesicle secretory atau kantung kecil. Proses yang kelima yaitu pembentukan hormon aktif. Di dalam vesicle, enzim memecah prohormon menjadi hormon aktif dan fragmen peptida lainnya. Proses yang keenam itu ada sekresi. Nah, ketika sel menerima sinyal, misalnya dari sistem saraf atau hormon lain, vesicle ini bergerak ke membran sel dan melepaskan hormon aktif ke dalam aliran darah melalui proses yang disebut eksositosis. Nah, baik. Yang kedua, itu ada hormon steroid. Hormon ini berasal dari kolesterol dan bersifat larut dalam lemak. Contohnya, termasuk kortisol, aldosteron, testosteron, dan estrogen. Lokasi sintesisnya, nah, dia terutama di retikulum endoplasma halus atau REH. Dan mitokondria, sel-sel di korteks adrenal, ovarium, dan testis. Proses sintesisnya yang pertama yaitu pengambilan kolesterol. Sel endokrin mengambil kolesterol dari aliran darah. Yang kedua, modifikasi enzimatik. Serangkaian enzim di REH atau retikulum endoplasma halus dan mitokondria memodifikasi molekul kolesterol secara bertahap. Setiap langkah mengubah struktur kimianya. Misalnya, untuk membuat kortisol, kolesterol itu diubah menjadi prognenolon, lalu progesteron, dan seterusnya melalui beberapa langkah enzimatik. Nah, lalu proses yang ketiga itu ada difusi. Karena bersifat larut dalam lemak, hormon steroid yang baru disintesis tidak disimpan dalam vesikel. Sebaliknya, mereka langsung berdifusi keluar melalui membran ke dalam aliran darah segera setelah dibuat. Nah, produksinya diatur oleh kebutuhan tubuh saat itu juga. Nah, yang ketiga, itu ada hormon amina atau turunan dari asam amino. Hormon ini dimodifikasi dari asam amino tunggal, biasanya tirosin atau triptofan. Nah, mereka memiliki sifat yang bervariasi.
Yang pertama itu ada hormon ketukalamin, turunan tirosin. Contohnya epinefrin atau adrenal dan norepinefrin. Lokasi sintesisnya itu di medula adrenal. Proses sintesisnya yaitu tirosin diubah melalui serangkaian langkah enzimatik menjadi dopamin. Kemudian norepinefrin dan akhirnya epinefrin. Hormon-hormon ini larut dalam air, disimpan dalam vesikel dan dilepaskan melalui eksositosis seperti hormon peptida. Nah, selanjutnya ada hormon tiroid, turunan dari tirosin. Contohnya tiroksin T4 dan tridotironin T3. Lokasi sintesisnya itu terletak di kelenjar tiroid. Prosesnya, prosesnya tuh ini adalah proses unik yang melibatkan penambahan yodium ke residu tirosin pada protein besar yang disebut tiroglobulin. Nah, hormon yang sudah teriodinasi ini disimpan sebagai bagian dari triglobulin di dalam folikel tiroid. Ketika dibutuhkan, tiroglobulin dipecah untuk melepaskan T3 dan T4 ke dalam darah. Selanjutnya ada melatonin, turunan dari triptofan. Lokasi sintesisnya itu terletak di kelenjar pineal. Proses sintesisnya yaitu asam amino triptofan diubah menjadi serotonin yang kemudian diubah lagi menjadi melatonin. Produksinya dirangsang oleh kegelapan dan dihambat oleh cahaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.